Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kisi, perkenalkan nama saya Regina dari SMK 3 Kolaka Utara. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perangkat hardware dan software pada komputer. Baiklah, langsung saja ke videonya. Simak baik-baik ya Sobat. Sebelum saya menjelaskan lebih jauh, teman-teman harus tahu dulu apa itu komputer. Nah, teman-teman, komputer adalah serangkaian atau sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang saling bekerja sama serta membentuk sebuah sistem kerja yang rapi dan teliti. Nah, di komputer ini dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama ada hardware, software, dan juga firmware. Nah, di pembahasan yang pertama, saya akan membahas tentang hardware atau yang biasa kita sebut dengan perangkat keras. Hardware ini adalah sistem komputer yang bersifat fisik, yang artinya bisa dilihat dan juga bisa diraba. Hardware sendiri masih dibagi menjadi 4 bagian, yaitu ada input, proses, output, dan juga storage. Di bagian yang pertama ada input. Input adalah data atau informasi yang dibutuhkan oleh sebuah sistem yang selanjutnya akan diproses sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan. Contohnya seperti keyboard. Keyboard adalah perangkat yang digunakan untuk memasukkan data seperti huruf, angka, dan simbol, serta melakukan perintah-perintah yang ada pada komputer. Yang kedua ada mouse. Mouse adalah perangkat keras yang berukuran kecil yang dapat digenggam, yang umumnya memiliki 2 tombol dan bola atau laser di bawahnya untuk menggerakkan kursor. Yang ketiga ada scanner. Scanner adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mengubah data analog menjadi data digital. Lanjut ke bagian yang kedua, ada proses. Proses dalam komputerisasi adalah suatu instansi objek program komputer yang sedang dijalankan oleh satu atau lebih utas. Contohnya seperti motherboard. Motherboard ini berperan dalam mengatur lalu lintas data. Selain itu, motherboard juga yang mengendalikan kinerja komponen lain yang terpasang di dalamnya. Yang ketiga ada power supply yang berfungsi mengubah arus AC menjadi arus DC dan mensuplai tegangan ke perangkat keras pada komputer. Yang keempat ada memori RAM yang berfungsi sebagai media penyimpanan pada komputer. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian yang ketiga, yaitu output. Output ini berguna untuk menampilkan proses yang telah dilakukan oleh sistem atau program komputer. Contohnya seperti monitor yang berfungsi untuk menampilkan teks, gambar, dan juga video. Yang kedua, printer yang mengambil data elektronik dari komputer atau perangkat lain dan menghasilkan salinan data tersebut. Yang ketiga ada proyektor yang berguna untuk menampilkan gambar dari hasil komputer atau pemutar Blu-ray. Dan yang terakhir ada speaker yang terhubung ke dalam komputer dan berfungsi sebagai penghasil suara. Lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu storage. Storage ini adalah penyimpanan data atau file yang dimana data atau file ini dapat disimpan dalam jangka panjang dan juga dalam jangka pendek. Nah, storage ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada primary storage dan yang kedua ada second storage. Nah, yang pertama adalah primary storage. Primary storage juga disebut dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibanding dengan second storage. Contohnya seperti ROM atau read only memory, dan yang kedua ada RAM atau random access memory. Sedangkan second storage merupakan media penyimpanan data yang permanen dan berfungsi mengolah data yang berada pada CPU. Contohnya seperti hard disk, CD atau DVD, dan juga disket. Nah, itulah tadi penjelasan tentang hardware atau perangkat keras. Selanjutnya saya akan membahas tentang software atau perangkat lunak. Software ini adalah kumpulan beberapa program atau piranti lunak yang diinstal ke hard drive pada komputer. Di software ini ada beberapa komponen, yaitu ada sistem operasi, perangkat tambahan, bahasa komputer atau bahasa pemrograman, dan juga ada aplikasi. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer sedang dijalankan. Contohnya seperti Windows, Unix, Linux, macOS, dan juga OpenSolaris. Perangkat tambahan adalah perangkat keras yang ditambahkan pada komputer untuk meningkatkan kegunaannya, seperti printer, mouse, speaker, modem, dan juga monitor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahasa komputer atau bahasa pemrograman. Nah, teman-teman, bahasa komputer atau bahasa pemrograman adalah instruksi sederhana yang digunakan untuk memerintah suatu komputer.
Contohnya seperti C++, HTML, Java, JavaScript, Python, ASP, PHP, CSS, dan juga WML. Nah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang aplikasi. Aplikasi adalah jenis software yang bertujuan untuk kebutuhan tugas-tugas tertentu. Contohnya seperti Windows Media Player, Windows Video Maker, Paint, Photoshop, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, dan juga Google Chrome. Sing you a bouquet, saying it's a mistake. Drink my troubles away, one more glass of champagne, and you know